janganlah kamu meludah ke dalam piring kamu yang akan kamu pakai untuk makan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena PT IWIP ini ibarat piring tadi yang akan tuh pakai makan. Saya katakan kepada kalian semua, dulu itu saya pernah bekerja di salah satu tempat, itu sekitar 3 tahun tanpa digaji. Makanya walaupun saya tidak digaji, ya saya tetap bekerja. Itulah yang namanya pekerjaan. Kalau kita cintai, tidak dibayar sepeser pun, tetap kita akan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Hari ini pembahasan kita tentu ada pertanyaan yang masuk kepada saya juga, dan juga komentar-komentar yang sudah kalian berikan kepada saya. Saya bahas hari ini secara ringan saja. Jadi terkadang kita ini yang baru saja melamar pekerjaan di PT IWIP memiliki kendala. Kadang-kadang itu kita menjadikan satu tindakan antipati terhadap PT IWIP. Karena mungkin pernah gagal di MCU, atau pernah gagal di P2D, atau pernah gagal di training juga, sehingga antipati tersebut kita pendam, kita tanam dalam diri kita, sehingga menjadi penyakit hati. Penyakit hati itu kalau dalam ilmu kedokteran yaitu penyakit sirosis. Itu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit hati. Kalau penyakit hati yang busuk itu ya dibuang lah, jangan disimpan. Tapi sebelumnya bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu ke channel YouTube saya, agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi tentang PT IWIP kepada kalian semua. Terkadang itu yang sudah saya katakan tadi, ada beberapa individu yang memang tidak lolos pada kategori-kategori tertentu, sehingga mereka itu selalu menjadikan sebuah alasan atau sebuah senjata untuk menyerang seseorang, itu baik di kolom komentar, di WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Mereka itu selalu mempojokkan orang-orang tersebut, termasuk saya juga kemarin itu sempat diberikan komentar-komentar tidak enak yang memang saya baca juga, ya saya rasa tidak bagus. Jadi dalam video saya ini kemungkinan besar orang ini juga akan nonton. Jadi kalau dia nonton sebelumnya, ya walaupun komentar Anda sudah hapus, tetapi screenshotnya itu masih ada, Pak. Jadi saya mengatakan kepada kalian semua, apapun yang kalian katakan di kolom komentar saya itu adalah hak saya untuk menjadikan sebuah konten. Anda tidak bisa protes. Yang pertama, saya katakan kepada kalian semua, kalau kalian yang mau melamar pekerjaan di PT IWIP, kalian harus siap mengikuti aturan yang diberlakukan. Jadi kalau kalian yang tidak mau mengikuti aturan, jangan kalian melamar pekerjaan di PT IWIP. Kalian buat perusahaan sendiri saja. Saya contohkan di rumah saya. Ketentuan saya akan tutup pintu di saat malam hari itu jam 10 malam. Jadi kalau kalian yang mau kerja dengan saya, mau numpang di rumah saya, otomatis kalian itu harus ikuti aturan saya, bukan aturan kalian sendiri. Di rumah saja ada aturan, apalagi di perusahaan. Jadi kemarin itu ada yang berkomentar namanya Kavin Supit. Itu dia berkomentar yang kurang enak. Dia mengatakan seperti ini. Iya, katanya PT IWIP itu adalah perusahaan militer. Ini mungkin maksudnya seperti ini, Pak. Dia sempat menyinggung juga tentang P2D. Entah dia itu gagal di P2D atau bagaimana sehingga menjadi sakit hati terhadap PT IWIP. Dia mengatakan bahwa P2D itu manusia dijadikan seperti binatang. Saya katakan kembali, saya balas komentarnya, PT IWIP ini memanusiakan manusia. Yang tadi manusianya belum tahu bekerja, belum tahu mengoperasikan alat berat, belum tahu dunia industri, bisa tahu. Berarti PT IWIP sudah memanusiakan manusia. Jadi apa kesalahan PT IWIP kepada Anda sehingga Anda bisa berkomentar seperti itu? Anda ini perlu ke dokter dulu untuk memeriksakan kejiwaan Anda. Apakah Anda ini baik-baik saja atau memang sudah sakit jiwa Anda? Dia katakan juga di P2D diperlakukan seperti binatang. Makanya banyak yang tidak tahan dan kabur dari PT IWIP. Ini adalah salah satu fitnah yang sangat kejam menurut saya.
Jadi saya berharap nanti ada humas dari PT IWIP yang nonton video ini. Jadi kalau humas yang nonton video ini, mudah-mudahan Anda itu tidak kerja di PT IWIP, Kavin Supit. Atau nanti coach yang ada di tempat P2D, kalau mungkin mereka yang nonton video saya ini ya, siapa tahu saja Kavin Supit ini kerja di PT IWIP ya. Nanti coach bisa cari dia kong. Ya tanya sedikit dulu. Apakah betul di tempat P2D itu manusia diperlakukan seperti binatang? Jadi sebenarnya P2D itu kita harus berterima kasih dengan adanya P2D. Saya katakan kenapa kita harus berterima kasih dengan adanya P2D itu. Karena di PT IWIP ini kita kerja kadang di panas, kadang di tempat yang memang agak teduh. Karena kalau kondisi kita tidak fit, kita tidak bisa berdiri selama 30 menit, maka nanti kita akan pingsan. Di situ kita bisa tahu kualitas diri kita atau kita bisa tahu kualitas kesehatan kita. Makanya itu dengan diadakan P2D ini, itu dilatih semua fisik kita, otot-otot kita. Tapi bukan seperti yang dikatakan tadi, seperti yang ini. Perusahaan militer. Kita tidak dilatih sebagai militer, Pak. Di situ kita dilatih bagaimana cara kita untuk melakukan kedisiplinan, kekompakan tim, itu kita diatur di sana. Nanti kalau kalian yang sudah bekerja di PT IWIP, baru kalian akan rasakan. Ternyata P2D itu manfaatnya itu sangat besar. P2D mengajarkan kita untuk ya tepat waktu, ya, patuhi aturan, tidak banyak alasan dalam bekerja, responsif. Saya rasa untuk tingkat respon ini paling dibutuhkan. Jadi kalau kalian yang tidak respon di PT IWIP, hati-hati. Di PT IWIP ini banyak alat berat, Pak. Jadi harus responnya itu cepat. Kalau kalian yang tidak respon, maka jika terjadi insiden ya mot ledo, orang Maki yang bilang. Tidak ada cerita banyak. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti P2D itu, yaitu kita diajarkan bagaimana saat kita bekerja di lapangan, ya ada semua di P2D. Jadi kalau untuk Kavin Supit tadi, saya berkomentar kepada dia, kalau kamu tidak mau mengikuti aturan di PT IWIP, maka jangan kamu melamar pekerjaan di PT IWIP. Kalau kamu yang mau membuat aturan sendiri, maka kamu harus buat perusahaan sendiri. Jangan kamu bekerja di perusahaan orang lain. Jadi kalau kamu yang sementara ini lagi bekerja di PT IWIP, janganlah kamu meludah ke dalam piring kamu yang akan kamu pakai untuk makan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena PT IWIP ini ibarat piring tadi yang akan tuh pakai makan. Jadi jangan pernah baludah di dalam piring tersebut kalau orang masih mau pakai untuk makan. Cintailah pekerjaan walaupun walaupun pas-pasan. Kalau orang mencintai pekerjaan, otomatis pekerjaan itu akan lancar. Saya katakan kepada kalian semua, dulu itu saya pernah bekerja di salah satu tempat itu sekitar 3 tahun tanpa digaji. Tapi saya bekerja sesuai dengan hobi saya. Makanya walaupun saya tidak digaji, ya saya tetap bekerja. Itulah yang namanya pekerjaan. Kalau kita cintai, tidak dibayar sepeser pun, tetap kita akan lakukan. Mungkin kalian tidak percaya, tapi saat ini saya berbicara, saya dalam keadaan puasa. Jadi saya tidak bisa berbohong. Saya membohongi Anda berarti saya itu berdosa dan puasa saya akan batal, Pak. Jadi selama 3 tahun saya melakoni pekerjaan itu, ya saya tidak pernah dibayar. Tapi saya mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Jadi manfaat yang saya dapatkan saat itu ya sekarang ini. Jadi seperti inilah yang kalian lihat hasilnya dari dulu yang saya bilang tadi, saya kerja 3 tahun tidak dibayar. Ya hasilnya ini, kalian bisa melihat saya di depan kamera seperti ini. Karena kenapa? Karena saya diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang public speaking. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan hari ini, kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar mensyukuri dan kita benar-benar menikmati pekerjaan itu, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan. See you next time. Thank you for watching dan sampai jumpa. Bye-bye.